Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sebelumnya, di sini Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu yaitu Syifa Nurul Fitri, mahasiswa PLP dari Universitas Siliwangi. Hari ini kita akan membahas apa sih? Ya, hari ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan rasional satu variabel. Sebelum belajar pertidaksamaan rasional, kalian harus mengetahui tentang pertidaksamaan satu variabel yang telah dipelajari dalam materi sebelumnya. Ibu, apa sih manfaat belajar pertidaksamaan rasional ini? Nah, manfaat dan tujuan belajar pertidaksamaan rasional satu variabel ini yaitu agar peserta didik dapat menumbuhkan rasa ingin tahu dalam menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional satu variabel dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional satu variabel. Perhatikan pertidaksamaan berikut. Nah, perhatikan. Ada 2x min 1 per 4 lebih dari 0. Ada 2x plus 1 per x plus 2 kurang dari 0. Dan x min 5 per 6x plus 9 kurang dari sama dengan 0. Ini pertidaksamaan yang di atas. Ini apa sih, Bu? Nah, pertidaksamaan di atas dinamakan pertidaksamaan rasional. Pertidaksamaan rasional itu apa, Bu? Pertidaksamaan rasional satu variabel adalah pertidaksamaan yang memuat pecahan, di mana bentuk rasionalnya ada fx per gx kurang dari sama dengan 0, atau fx per gx lebih dari sama dengan 0, atau fx per gx lebih dari 0, atau fx per gx kurang dari 0. Dengan syaratnya, dengan fx dan gx fungsi-fungsi dari variabel x dan gx tidak sama dengan 0. Nah, bagaimana sih cara menyelesaikan pertidaksamaan rasional satu variabel ini? Nah, di sini yang pertama yaitu jadikan ruas kanan sama dengan 0. Selanjutnya, ubah tanda koefisien x pada pembilang dan penyebut menjadi bertanda sama, keduanya positif atau negatif. Yang ketiga, carilah nilai-nilai 0, pembilang maupun penyebut. Nah, agar lebih paham tentang materi pertidaksamaan rasional, kita lanjut membahas tentang contoh soal. Nah, di sini terdapat contoh soal yaitu tentukan penyelesaian pertidaksamaan berikut. 3x per x plus 2 kurang dari sama dengan 4. Nah, penyelesaiannya yaitu karena 3x plus per x plus 2 kurang dari sama dengan 4. Langkah pertama yaitu jadikan ruas kanan sama dengan 0, karena di sini ruas kanannya belum sama dengan 0. Jadi 4 kita pindah ruaskan ke sebelah kiri sehingga sebelah kanannya sama dengan 0, menjadi 3x plus 3x per x plus 2 negatif 4 kurang dari sama dengan 0. Nah, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu menjadi 3x per x plus 2 min 4 per x plus 2 dikali 4 dikali x plus 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, menjadi 3x negatif 4 x, karena 4 dikali x 4x, 4 dikali negatif 4 dikali 2 menjadi negatif 8 per
X plus 2 kurang dari sama dengan 0. Menjadi 3x dikurangi 4x menjadi negatif x dikurangi 8 per x plus 2 kurang dari sama dengan 0. Agar tanda ini menjadi positif, jadi dikali negatif 1 menjadi x dikali negatif 1 plus 8 per x plus 2. Karena dikali negatif 1, maka tanda pertidaksamaannya berubah menjadi lebih dari sama dengan 0. Nah, setelah menjadi ini, kita cari nilai-nilai nolnya. Mencari nilai 0 dari penyebut dan pembilang. Yang pertama yaitu pembilangnya x ditambah 8 sama dengan 0. Maka x nya sama dengan negatif 8. Untuk penyebutnya x ditambah 2 sama dengan 0 menjadi x sama dengan min 2. Ini tidak sama dengan ya. Kenapa tidak sama dengan? Tidak sama dengan karena balik lagi ke bentuk rasionalnya. Bentuk rasionalnya apa? fx per gx. Dengan gx syaratnya gx tidak sama dengan 0. Jadi untuk penyebutnya tidak sama dengan 0, jadi x tidak sama dengan min 2. Selanjutnya kita membuat garis bilangan. Nah, kita membuat garis bilangan. Kita masukkan nilai x-nya negatif 8 dan negatif 2. Ini nilai terbesar ya, nilai terkecil, maaf. Ini nilai terbesar. Nah, selanjutnya kita membuat titik uji. Untuk apa titik uji? Untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Kita kan mencari penyelesaian, jadi kita menemukan titik uji. Kita ambil titik ujinya di antara negatif 8 dan negatif 3. Kita ambil negatif 2, maksudnya kita ambil negatif 3. X sama dengan negatif 3. Kita substitusikan negatif 3 ke persamaan yang ini. Menjadi x plus 8 per x plus 2 sama dengan negatif 3. Kita substitusikan x nya ditambah plus 8 per negatif 3 ditambah 2 sama dengan 5 per negatif 1. Ini hasilnya negatif. Kita telah mengetahui nilainya, kita tidak melihat hasilnya, melainkan kita melihat tandanya saja, negatif atau positif. Karena di sini negatif, maka antara negatif 8 dan negatif 2 yaitu negatif. Daerahnya daerah negatif. Sedangkan ini positif.
Kenapa ini negatif? Kenapa ini positif? Karena ada aturannya. Maka tanda di garis bilangannya selang-seling. Jadi positif negatif positif, negatif positif negatif, jadi selang-seling. Dengan syarat pangkat variabelnya itu tertinggi 2, karena ini 1, jadi aturannya selang-seling. Nah, Ibu, kenapa ini bulat penuh dan ini bulat kosong? Kita lihat untuk negatif 8 itu tandanya sama dengan, maka bulatannya penuh. Kenapa ini bulat kosong, Bu? Kita lihat ini X tidak sama dengan negatif 2, karena kembali lagi syaratnya Gx tidak sama dengan 0, maka ini bulatannya kosong. Lalu penyelesaiannya, kita ambil daerah yang positif. Nah, penyelesaiannya kita ambil daerah yang positif, sehingga menjadi X kurang dari sama dengan min 8 atau X lebih dari min 2. Bagaimana anak-anak, apakah sudah dipahami? Jadi apa sih kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ya, jadi kesimpulannya yaitu pertidaksamaan rasional satu variabel yang memuat bentuk pecahan dengan bentuk fx per gx dengan tanda pertidaksamaan seperti kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini terdapat latihan soal untuk kalian kerjakan di rumah. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang pertidaksamaan irasional satu variabel. Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.